Hai teman-teman semua, gue Dejan dan hari ini lagi di Numane Kopi lagi, tapi dengan teman yang berbeda. Jadi ini adalah konten perkenalan atau kenalan selanjutnya yang sekarang bersama barista di sini yang mungkin sebelumnya udah di-mention sama Jainul. Mungkin bisa dikenalin dulu. Halo, nama gue Ian ya. Gue di sini selaku dia bisa dibilang head bar. Oke, tapi kan mungkin yang gue lihat sekarang lu berada di dunia perkopian ini Ya. itu udah expert lah, gitu. Ibaratnya udah cukup tahu di bidangnya gitu. Tapi kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk jadi barista gitu, pasti ada belajarnya dulu. Nah, gue ingin tahu sebelum lu jadi barista, lu jadi apa? Awal gue nyemplung di dunia perkopian ya, itu tahun 2018. Dan Nah, sebelum itunya? Sebelum itu enggak, gue belum terjun di dunia F&B. Iya. Pertama ya perkopian inilah. Gue sebelumnya ya kerja biasa aja gitu, kayak yang lainnya lah. Terus gue ada kesempatan buat diajak nih sama temen gue buat menjadi barista. Cuma ya itu butuh proses, dan awal gua jadi barista itu awalnya jadi waiters, dan gua jadi waiters itu cukup lama ya, dan di situ gua nggak menyia-nyiakan, gua pengen buktiin gini ke head bar gua yang di tempat lama itu kalau gua bisa, dan akhirnya ya terbayar lah semua dengan niatan gua, terus juga kinerja gua juga. Di situ gue dipercaya buat jadi barista, akhirnya gue diangkat lah. Nah, setelah gue menjadi barista, ya baik lagi, gue nggak menyia-nyiakan itu. Ya, Yang terbaik lah ya, be the gue, best. Gue mau buktiin ke dia, ke teman-teman gue pun ya, kalau gue bisa gitu menjadi barista yang mereka inginin. Ya udah, sampai sekarang lah. Dan sekarang pun banyak ya proses yang gue jalanin, terutama dari sisi senangnya, susahnya, sampai ya gue bisa merangkum lah semuanya, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu berarti awal jadi maksudnya pekerja biasa seperti pada umumnya, terus tiba-tiba masuk terjun atau ditawari jadi barista, tapi sebelum menjadi barista waiter dulu. Itu 2018. Nah, itu pada saat itu emang tertarik untuk jadi barista atau kayak mau coba aja gitu? Karena kan misalnya dari kerja dan untuk di bidang atau mungkin orang terjun di bidang F&B kan nggak mudah gitu. Sedikit orang gitu yang tertarik gitu. Kalau gue emang dari dulu suka kopi, dan gue nggak pengen jadi penikmat doang gitu. Awalnya ya gue nggak pengen jadi penikmat doang, gue pengen tahu nih proses buat kopi itu gimana sih, dan kenapa sih yang gue lihat dulu bikin kopi kok ribet gitu. Karena ya sebelum gue tahu kopi-kopi yang seperti ini, ya gue minum kopi biasa gitu. Dan waktu itu hype-nya kopi yang ya seperti inilah, yang manis-manis yang manis-manis dan segala macem lah. Di situ gue penasaran, kok bisa seribet itu gitu loh kopi, sedangkan kayak kopi-kopi kapal api ya nggak seribet itu bikinnya, tinggal seduh gitu ya, tinggal seduh doang, air panas gitu kan.
Nah setelah hype-nya perkopian itulah gue jadi penasaran, gue pengen terjun di dunia itu. Itulah itu yang ngebuat gue kayak termotivasi, dan gue ngeliat banyak teman-teman gue yang menjadi barista, wah Ya, kayak tertarik asik gitu juga nih ya, yang nggak banyak pressure-nya juga. Awalnya tuh, Iya, awalnya ngirain nggak banyak pressure. Awalnya gue nggak kiranya nggak banyak pressure, tapi ternyata ya banyak yang justru pressure parah loh. Iya. Di dunia FMD ya. ya F&B itu parah. Gue bener-bener kayak dibuat mental sih. Iya benar. Awal gue ya yang awal gue jadi waiters itu gue dimaki-maki, salah nganter, salah sebut gitu loh ke customer, sampai gue dikomplain. Itu di salah satu kedai atau Iya, coffee di shop. coffee shop awal gue kerja. Itulah tuh banyak dikomplain. Berarti pada saat itu lu sama sekali ngeliat kopi ya sekedar kopi gitu. Iya. Masih kopi gitu, belum tahu nih ini kopi dari mana, bagaimana gitu. Itu setelah ngelewatin banyak proses sih bos, sampai tahu ya kayak ini kopi dari mana, kopi kenapa sih banyak banget kopi dari daerah gitu loh. Kayak seperti yang gua tahu nih, kopi-kopi Sumatera itu cenderung ke body yang tebal, sedangkan kayak kopi-kopi dari Jawa Barat dia cenderung ke fruity, light tea. Iya. Itu gitu ya. ya banyak banget gitu loh dari kopi dari daerah dan punya Keunikan rasa masing-masing. Berarti sekarang lu udah maksudnya udah berbeda dari pola pikir lu atau cara pandang lu ngelihat kopi gitu. Nah, apa sih perbedaan yang signifikan gitu lu ngelihat kopi yang dulu dan sekarang gitu? Bedanya apa sih? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, nggak banyak berubah juga, nggak banyak beda juga. Atau yang membedakan atau yang membedakan lu menikmati kopi? Enggak, yang membedakan itu knowledge yang gue punya sekarang lebih dalam dibanding dulu. Makanya ya jadi barista itu nggak cuma bikin kopi, nuang, dan ya simpel itu enggak. Iya. Lo harus punya knowledge juga ya. Iya. Karena ketika lo, kalau dari gue sendiri nih, ketika gue menjadi barista dan gue nggak punya knowledge-nya soal kopi apa yang gue jual dan dia gue ciptain, gue nggak tahu nih basic-basicnya apa, kopi ini dari mana. Dan ketika customer itu kayak ada pertanyaan lah buat gue nggak bisa jawab, ya malu sih buat gue sendiri malu. Jadi yang membedakan adalah knowledge ya. Knowledge Tentang. Jadi lu dulu nggak tahu apa-apa tentang kopi, sekarang lu jadi kayak ini tuh kopi dari ini dengan keunikannya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Iya, iya. Terus kalau dari cara menikmatinya lu ada bedanya nggak? Yang dulu mungkin lu ketika yang masih kenal yang seperti ini, lu menikmatinya ya sekedar kopi gitu. Maksudnya kopi ya manis, rasa kopi manis gitu. Dan sekarang tuh gimana? Cara lu menikmati kopi itu yang seperti apa? Cara menikmatinya sama aja sih. Ya dulu emang gue suka banget kayak kopi susuan nih yang gue minum sekarang. Dulu ya emang sering banget gue minum kopi gini. Tapi setelah gue pengen tahu lebih dalam, gue explore lebih dalam, ternyata ada loh banyak kopi yang bener-bener yang bener-bener best lah, tanpa ada campuran kayak gula, apapun creamer gitu. Dan menurut gue itu lebih asik. Jadi kita bisa tahu nih si karakter kopi itu seperti apa sih, dari mana. Ya itulah, gue sekarang justru malah lebih suka kopi yang bener-bener basic. Ya contohnya kayak manual brew, itu banyak kan kopi yang bener-bener dari daerah, nggak cuma Indonesia juga loh, banyak negara. Dan sekarang pun di tempat kerja gue itu
bisa dibilang specialty kopi, dan itu benar-benar fokus banget di kopi. Owner gue pun kayak dia seneng banget explore dan kayak order impor dari kopi-kopi luar buat pengen tahu aja kopi tuh yang dari daerah mana, dari negara mana, pengen tahu rasanya gimana. Terus pengen membandingkan juga nih kopi Indonesia dengan kopi luar. Iya, masih bisa dibanding, masih bisa disamakan atau enggak. Ternyata ya dari penilaian gue sendiri, ya kopi Indonesia nggak kalah jauh sih. Justru banyak sekarang kopi-kopi dari daerah mana dari Indonesia ya yang diekspor. Iya, yang di ekspor ke luar. Kayak menurut lo hal terpenting untuk menjadi barista itu apa sih? Attitude. Ya. Kenapa attitude? Itu hal terpenting sih di dunia barista, karena menurut gua lu percuma sejago apapun lu bikin kopi, sehebat apapun lu, tapi kalau lu nggak bisa ngambil hati customer, buat apa? Oh iya, karena ketika lu bikin kopi itu bukan dinikmatin sendiri, tapi untuk diberikan ke orang lain agar dinikmati. Itu. Dan nggak cuma attitude juga, knowledge penting banget. Ketika lu punya knowledge, lu bisa sharing apa yang lu jual. Ya, karena knowledge is power. Iya, knowledge is power, gue percaya itu. Dan knowledge is important. Percuma lu jago nih bikin kopi nih, tapi lu nggak tahu apa yang lu buat itu, dan kopi itu dari mana. Cuma gitu, buat apa? Menurut gue kalau barista seperti itu ya, gue bisa nyebutnya barista tukang tuang doang. Tapi lu nggak punya attitude, nggak punya knowledge juga. Nggak punya knowledge. Kalaupun punya knowledge, mungkin kalau knowledge lu tinggi tapi kalau attitude lu rendah juga sama aja gitu ya. Sama aja. Jadi harus ibaratnya semua itu harus berkesinambungan, attitude dan knowledge. Gitu. Yang tadi lu juga bilang, kenapa harus knowledge juga? Karena ketika lu buat sesuatu, ya lu harus tahu apa yang lu buat gitu. Dan gak sekedar buat atau sekedar tuang gitu. Itu sama kayak ini gak sih? Mungkin ini tamparan buat gue juga ya. Sama kayak lu sholat tapi lu nggak tahu apa yang lu baca. Nah, karena udah saking biasanya lu baca itu, jadi lu nggak tahu apa artinya atau apa maksudnya gitu. Kayak gitu nggak sih? Ya seperti itulah. Itu. Nah, untuk menjaga ekosistem ini agar terus terjaga kan, yaitu bukan dari baristanya aja, bukan dari customernya aja, tapi juga dari bahan bakunya. Nah, menurut lo bahan baku di Indonesia ini udah cukup baik belum? Kalau gue sendiri sih menilai kopi-kopi di Indonesia itu sekarang udah jauh lebih baik dibanding awal gue kenal kopi. Dan sekarang tuh banyak banget proses-proses baru, dan tinggal gimana caranya si roaster itu bisa menyangrai kopi-kopi tersebut, dan tinggal si baristanya itulah memaksimalkan kopi tersebut. Oke, berarti dari petani, roaster, barista. Processing. Petani, processing, roaster, dan baristanya memaksimalkan semua itu. Kalau ini berjalan dengan baik, kedepannya bisa dan sampai ke customer pun baik. Yang gue tahu adalah ketika kita bekerja, kita ingin orang lain merasakan dampak kerjaan kita gitu. Kayak apalagi seorang seniman juga kan ingin orang lain merasakan apa arti seninya gitu. Begitupun lo sebagai barista gitu. Barista kan menciptakan karya, dan menurut gue itu juga seni gitu ya. Apalagi dengan latte art itu kan seni juga. Nah, lu sebelumnya juga bilang kalau lu nggak ngerti soal kopi sebelumnya, dan lu tiba-tiba ingin tahu tentang kopi. Terus banyak banget orang awam nih yang juga nggak tahu tentang kopi itu sendiri.
Dan kalau orang nggak tahu kan orang nggak bisa nikmatin karyanya kan. Maksudnya arti dari karya lu yang buat gitu, atau arti dari kopi yang lu sajikan kepada mereka gitu. Nah, bagaimana cara lu, atau lu ada nggak keinginan mengedukasi orang-orang awam ini agar mengerti kopi sama dengan lu? Justru itu emang tugasnya barista ya. Tugas barista mengedukasi customer. Ya tujuannya ya biar orang-orang tuh nggak cuma sekedar bikin tahu kopi susu atau ya flavor lainnya. Masih kalau si barista berhasil mengedukasi customer, mereka bakal tahu dan mau mengeksplor kopi lebih dalam. Ya itulah yang gue bilang tadi, kayak manual brew atau ya lainnya yang basic. Justru itu yang ya itulah yang dibilang, yang menurut gue benar-benar lu menikmati kopi, bukan yang ada flavornya lah. Ya itulah tujuan barista ya, lu mengedukasi. Berarti lu ada apa namanya, karena itu tujuan berarti ada keinginan untuk mengedukasi ke mereka juga gitu tentang kopi itu sendiri gitu, agar mungkin mereka bukan hanya sekedar jadi penikmat juga, tapi juga penikmat yang berknowledge lah gitu. Berarti mungkin simpelnya adalah ketika kita menikmati kopi gitu, kita mencari tahu, kenal, terus mencintai gitu ya. Dan itu mungkin proses yang lu jalani gitu. Ketika lu penasaran, mencari tahu, terus kenal dengan kopinya, dan akhirnya lu mencintai kopi itu dengan menjadikan itu sebuah profesi lu. Ya itu. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang udah nonton. Lebih kurangnya mohon maaf kalau misalnya ada hal yang tidak tidak pantas atau tidak baik untuk untuk diterima gitu. Mudah-mudahan ini kalaupun bermanfaat ambil, kalau enggak ya udah nikmatin aja, dan semoga menghibur. Semoga terus ada channel ini semoga untuk ada konten-konten selanjutnya, dan terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.